Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel saya. Sesuai janji saya, ini saya bikin video maraton karena banyak request dari mahasiswa ya. Kita lanjutkan masih di seputar sampel. Sekarang sudah mulai musim nyusun proposal ya, mahasiswa kelabakan ya cara bikin sampel atau menentukan sampel. Oke, sesuai janji saya akan menjelaskan tentang bagaimana membagi proporsi sampel berdasarkan kelompoknya. Oke, nah jadi kan sampelnya ada laki-laki, perempuan, Pak, ada pendidikan dan sebagainya. Oke, ya kita akan contohkan bagaimana cara menghitung proporsi sampel. Oke, teman-teman, silahkan nanti di screenshot dulu gambar ini supaya saya, karena nanti teksnya akan menghalangi ya, silahkan di screenshot dulu. Nah, kemudian kita akan bahas bagaimana cara menentukannya. Oke, ini hanya contoh teman-teman sekalian, dan kalau teman-teman menemukan cara penghitungan yang berbeda di buku lain ya silahkan teman-teman dapat dipelajari, dan teman-teman juga boleh mengkritisi konten-konten saya, karena saya pun kadang membaca beberapa referensi, kadang beda-beda juga ya, kadang saya juga bingung ini kita ngambil yang mana gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, teman-teman perhatikan kembali tabel yang tadi. Oke, di sini ceritanya kita mau meneliti dengan populasi 200 orang. Oke, ini populasi ya, 200 itu. Sebelumnya sudah kita bahas, misalnya penelitiannya adalah kita mau survei sejauh mana minat siswa SMA melanjutkan kuliah ke prodi bahasa Inggris, misalnya begitu. Ya ingat ya, prodinya bahasa Inggris. Sehingga di sini kelasnya ada 3, IPA, IPS, bahasa. Artinya di sini ada variabel yang mungkin mempengaruhi tingkat kecenderungan. Jadi nanti akan dilihat dengan statistiknya, kecenderungan yang IPA gimana, kecenderungan yang IPS gimana, yang kelas bahasa gimana. Nah, gitu ya. Makanya ini pakainya stratify random sampling dengan sistem proporsi. Oke. 200 itu populasi. Ini di SMA, salah satu SMA. Nah, komposisinya adalah teman-teman kelas IPA 40 ya. Kelas IPS 100, kelas bahasa 60. Oke. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Tentukan dulu sampelnya, teman-teman. Sampelnya berapa? Dengan margin of error 5% ya, dengan merujuk tabelnya Ishak and Michael, maka diperoleh sampelnya 127. Jadi tentukan dulu, oke? 127. Sudah ketemu ya 127. Maka di situ proporsinya ngitungnya gimana? Nah, jumlah populasi dibagi jumlah populasi kelas dibagi jumlah populasi total, di situ 40/200 dikali 127 sampelnya ya. Maka diperoleh di sini 25,4. Oke. Maka di kanan karena kurang dari 5 dibulatkan menjadi 25. IPS itu ada 100 orang. Oke, berarti 100 per populasi 200 dikali 127 sampel sama dengan 63,5. Karena 5, maka dibulatkan menjadi 64. Kemudian kelas bahasa ada 60. Nah, berarti 60/200 dikali 127, maka sama dengan 38. Kita bulatkan saja menjadi 38 saja. Jadi totalnya di sebelah kanan teman-teman adalah 127. Pas. Nah, jadi nanti teman-teman ngebagi angketnya, kalau pakai link misalnya gitu ya, ke IPA itu cukup 25 saja yang ngisi dari 40. Nah, jadi nanti kalau ngisinya udah kelebihan ya di Google Form-nya delete aja, sisain 25 gitu ya. Kemudian IPS ada 100 orang. Kita hanya minta mereka 64 aja yang ngisi. Siapa aja Pak, mau laki mau perempuan, yang penting IPS gitu ya. 64. Kalau lebih Pak, delete aja di sheet Google Form-nya ya. Kalau kita pakai angket online. Kalau manual lebih enak lagi. Kelas bahasa itu 60, diambilnya cuma 38. Maka totalnya adalah 127. Ini nggak mandang pinter, bodoh, atau rankingnya gimana, nggak ada urusan. Pokoknya diambilnya segitu. Nah, bagaimana Pak kalau stratifanya berbeda? Misalnya pendidikan, sama. Cara ngitungnya gini teman-teman. SD, SMP, SMA. Gitu ya. Atau pekerjaan. Kalau variabel pekerjaan dianggap mempengaruhi
hasil penelitian atau persepsi atau kecenderungan atau opini si responden, berarti variabel itu harus di split. Artinya berarti stratify, ya, gitu. Ya, jadi kapan diperlukan stratify? Kalau dianggap setiap kelompok diduga akan menghasilkan hasil penelitian yang berbeda. Kalau tidak ada bedanya atau dianggap tidak ada bedanya, pakainya simple random sampling saja. Ya, enggak ambil aja pokoknya yang penting mah 127. Itu kira-kira teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman sudah bisa. Silahkan coba ngitung di proposal masing-masing. Kemudian untuk sampelnya saya sarankan teman-teman sekarang itu gampang hitungnya ya, ada rumus-rumus tertentu yang bisa di-download apa segala macam. Lebih cepatnya lagi download aja tabel sampel. Lihat populasinya 200, sampelnya 27, udah biar cepet ya, nggak usah ngitung-ngitung lagi pakai rumus-rumus Slopin apa segala macam, Krice atau siapalah gitu ya. Langsung aja pakai tabel sampel. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.